harapkan terjadi. Dan pihak keluarga juga telah mengirimkan kepada keluarga korban dan kami turut memproses semua sampai ke pemakaman. Tadi kami keluarga khusus kami bagi 6 bagian karena ada 6 korban yang telah meninggal dunia. Kami ikuti proses sampai ke pemakaman. Demikian, dan selanjutnya juga nanti Mas Dhani dan Mbak Maya akan bersama-sama untuk mendatangi pihak keluarga korban. Wah, ini terbaik aja buat dulu ya. Sepanjang hari harus tutup mata gini. Lihatlah mobil ini. Mobil Mitsubishi Lancer yang dikendarai Dul Putra Ahmad Dhani benar-benar hancur. Demikian juga minibus yang ditabrak. Dul bersama seorang sahabatnya Minggu dini hari meluncur dari Bogor menuju Jakarta. Di kilometer 8 Tol Jagorawi, mobil yang dikendarai hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan dan kemudian masuk ke jalur yang berlawanan. Tabrakan maut tak terelakkan. 5 tewas di tempat, sementara 1 orang meninggal di rumah sakit. Melihat kondisi mobil Lancer yang dikendarai Dul, kita bahkan sulit membayangkan pengemudinya bisa selamat. Prosedurnya sih ya cuma patah tulang aja, kondisi sadar, trauma pasti ada, tapi di sini sih dicek keadaan kepala aman, ya. Hanya kaki saya patah, kaki bawah sama atas. Sebuah kecelakaan yang benar-benar menakutkan. Ini kita olah TKP ini melihat kejadian yang sebenarnya. Ya, kita perlu ketahui bahwa kita keseriusan polisi setelah kejadian tadi malam pukul 1, langsung kita sekarang hari ini juga tadi jam 1 siang kita melakukan olah TKP dan sampai saat ini baru selesai kita lakukan. Kita tidak bisa untuk menyimpulkan hasil olah TKP ini dengan seketika langsung, tidak. Kita lagi masih berjalan. Total korban meninggal dan luka parah 15 orang, termasuk Dul dan temannya. Sementara 13 orang lainnya berasal dari mobil Grand Max yang merupakan pekerja sebuah perusahaan di Jakarta Utara. Saking cepatnya kejadian, Zuheri yang merupakan salah satu korban luka berat bahkan tak ingat bagaimana tabrakan maut itu bisa menewaskan 6 orang temannya. Kejadian itu dari awal sampai akhir, saya nggak tahu sama sekali. Mau berbenturan atau mau kena itu saya sama sekali nggak tahu. Saya tahu udah di sini mulai saya sadar pelan-pelan. Cuman saya udah mulai berdarah kepala, pinggang nggak bisa bergerak. Saya cuma didorong-dorong aja sama dokter tadi. Saya tahunya itu aja. 6 orang meninggal teman saya. Malah yang di sebelah saya persis 1 orang. Saya duduk di nomor 2 paling belakang. Nah, nomor 3 di sebelah saya itu meninggal. Yang persis di depan saya yang saya mau gantiin tadi. Kalau memang kita lihat kecepatannya, mungkin kita hadirkan tim TAA, lapor TAA untuk mengetahui kecepatannya nanti. Sampai bisa terbang melampaui batril ini, ketabrak sampai terbang ke jalur yang berlawanan. Ini kecepatannya kita lalui, kita lihat dari tim TAA nanti. Kondisi yang memilukan juga dialami Dul dan sahabatnya. Kemarin keduanya langsung dipindahkan ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Berhubung harus mengurus Dul, kemarin Ahmad Dhani belum bisa menemui korban dan keluarganya. Namun Dhani menunjukkan tanggung jawab dengan mengutus manajemennya untuk menemui keluarga korban di Rumah Sakit Melia Cibubur, Jakarta Timur. Kita ya bersyukurlah, kita bersyukur masih ada itikat baikin dia. Jadi dari pihak manajemennya dia sudah menandatanganin setiap ada pasien yang apa-apa dia yang menandatangani semuanya. Jadi kita sistemnya ya
berbagai saja, mungkin dia juga kan mendapatkan ini ya, musibah juga, dia juga mendapat musibah, kita juga mendapatkan musibah. Jadi kita sama-sama aja. Dari jasa raja pun sudah ditanganin, semua itu udah ditanganin semua. Kami sekeluarga dalam keadaan sangat sedih dan sangat prihatin, dan juga kami sangat peduli dengan juga para korban yang saat ini juga seperti teman-teman wartawan ketahui ada beberapa yang meninggal dan juga dalam keadaan sakit di luka cukup parah di rumah sakit, dan kami turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas keluarga korban yang saat ini telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami keluarga dan khususnya Ahmad Dhani dan juga Mbak Maya telah komit untuk menyampaikan keprihatinan dan kepedulian dan memohon maaf atas peristiwa musibah yang sama sekali tidak kami bayangkan terjadi dan juga sangat tidak kami harapkan terjadi. Dan pihak keluarga juga telah mengirimkan kepada keluarga korban, dan kami turut memproses semua sampai ke pemakaman. Tadi kami keluarga khusus kami bagi 6 bagian karena ada 6 korban yang telah meninggal dunia. Kami ikuti proses sampai ke pemakaman. Demikian, dan selanjutnya juga nanti Mas Dhani dan Mbak Maya akan bersama-sama untuk mendatangi pihak keluarga korban. Lalu seperti apa kondisi terkini putra bungsu Ahmad Dhani tersebut? Apa pula alasan Ahmad Dhani yang memutuskan membelikan mobil untuk anak-anaknya meski mereka belum mencapai usia dewasa? Tragis dan amat mengerikan. Kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani nyaris tak bisa kita bayangkan. Dhani dan mantan istrinya Maya Estianti pun hanya bisa diam membisu. Apalagi kondisi si putra bungsu yang juga tak bisa dibilang aman 100%. Lalu seperti apa kondisi terakhir anak Ahmad Dhani? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Ahmad Dhani terdiam. Demikian juga Maya Estianti. Selain menghadapi tuntutan hukum dan nasib korban kecelakaan, Dhani dan Maya juga tengah nestapa menantikan perkembangan kondisi putra mereka. Ahmad Dhani termasuk tipikal orang tua yang memberi kebebasan luas untuk anak-anaknya. Dhani juga tak segan-segan membelikan mobil untuk ketiga putranya. Tahun lalu, Al bahkan mendapatkan sebuah mobil baru yang harganya cukup mahal. El juga demikian, sekalipun mobilnya bukan mobil baru, tapi harganya sama dengan harga mobil milik sang kakak. Terkait dengan keputusannya memberikan mobil untuk anak-anaknya, Dhani punya alasan tersendiri. Dhani berasumsi mobil bisa memacu semangat Al, El, dan Dul untuk bermimpi dan bekerja lebih keras demi mewujudkan harapan dan keinginan mereka. Sebenarnya kan murah atau nggak murah kan tergantung siapa yang lihat ya. Ya mungkin menurut sebagian orang mahal, sebagian orang lain mungkin biasa aja gitu ya. Jadi tapi yang penting kan gini, yang penting kan sampai saat ini yang mereka kejar itu memang kayak seperti Al ya. Dari setahun lalu memang dia mendambakan mobilnya dia yang diharapkan dari setahun yang lalu. Dan saya kebetulan lagi nggak punya uang, jadi ya nggak bisa beliin. Nunggu sampai saat yang pas, dimana kemarin barusan dapat iklan ya lalu rame-rame sepakat bahwa honor iklan itu dibeliin mobil, 2 mobil, yaitu buat Al sama El. Nanti mudah-mudahan tahun depan dapat iklan lagi, nanti buat Dul gitu. Tapi yang penting mereka tetap mempunyai impian.
Sayang, keputusan orang tua tak selamanya bijaksana. Dul justru terlibat